Cuy, lu pernah nggak kepikiran kenapa air laut tuh asin banget? Kayak, emang siapa sih yang numpahin garam satu truk di laut? Atau air laut asin sebenarnya karena keringet SpongeBob? Jadi, kenapa air laut asin? Gini cuy, ternyata semua air itu punya kadar garam. Contohnya air tawar, tapi ya dikit banget. Nih coba bayangin, air tawar cuma punya kadar garam di bawah 0,5% ppt alias parts per thousand. Ini tuh setara kayak lu netesin sebutir garam ke kolam renang gede banget. Kebayang kan? Kayak nggak ada efeknya gitu. Nah, beda cerita sama air laut. Ini level boss. Kadar garamnya sekitar 3,5% ppt. Kalau dicontohin ke dunia nyata, setiap liter air laut tuh ada 35 gram garamnya. Itu setara sama isi satu saset garam dapur cuy. Tapi tunggu dulu cuy, sebenarnya dari mana sih asal garamnya? Jadi yang pertama itu karena fenomena hujan. Lu pernah mikir nggak sih, hujan tuh asalnya dari mana? Lu pasti pernah diajarin di SD kan, tentang siklus air? Tapi pernah nggak kepikiran kenapa hujan tuh bisa ngebawa rasa asin ke laut? Jadi gini cuy, ini adalah proses panjang yang kayak hubungan yang nggak pernah kelar, tapi tetap aja berulang. Air laut yang terpapar panas matahari dia menguap ke atas. Jadi uap yang akhirnya berubah jadi awan. Awan ini kayak gebetan yang lagi pengen jalan-jalan, ke bawah angin. Terus akhirnya turun lagi jadi hujan. Saat air hujan turun, dia bawa karbon dioksida dari udara yang bikin hujan sedikit asam. Dan pastinya air hujan ini nggak cuma jatuh gitu aja. Dia juga mulai ngikis-ngikis batuan yang ada di darat. Hasilnya, batuan jadi pecah-pecah dan mineral sama ayon-ayon itu mengalir lewat sungai-sungai, terus akhirnya nyampai di laut. Gimana cuy? Sadar nggak proses ini berulang terus-menerus sampai air laut jadi super asin kayak yang kita tahu? Prosesnya tuh konsisten banget. Nah, yang kedua karena cairan hidrotermal atau simpelnya magma yang ada di dalam laut. Di dasar laut tuh ada ventilasi alami cuy, kayak AC alam gitu. Air laut merembes ke bawah dipanasin magma dari inti bumi. Terus boom, terjadilah reaksi kimia. Magnesium, sulfat, sampai bromida ikutan masuk ke air laut. Jadi jangan heran kalau air laut rasa garam. Dengan dua fenomena ini, air laut tuh jadi penuh dengan rasa. Nggak cuman asin, tapi juga kayak elemen dan mineral yang masuk terus-menerus. Terus muncul pertanyaan gini, rasa asin air laut di Indonesia kira-kira sama nggak dengan yang ada di Jepang atau negara lainnya? Jadi cuy, salinitas air laut itu beda-beda. Dia kayak manusia bisa punya mood swing. Kadang asin banget, kadang nggak terlalu asin. Tergantung faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor pertama adalah penguapan. Laut yang kering, itu cenderung lebih asin. Coba bayangin, lu tinggal di tempat yang panas banget, terus udah lama banget nggak turun hujan. Nah, air laut di tempat itu pasti bakal lebih asin karena terus mengalami proses penguapan. Contohnya Laut Mati yang ada di daerah perbatasan antara Israel, Palestina, dan Yordania. Di sana tuh airnya bisa super asin banget karena tiap kali air laut menguap karena panas, yang tersisa cuman garamnya doang. Jadi makin lama, garamnya makin numpuk. Makanya, di tempat panas yang jarang hujan, kadar garamnya jadi makin tinggi. Sebaliknya, kalau daerahnya sering hujan kayak Jakarta, penguapannya jadi lebih sedikit. Jadi air lautnya pasti lebih kalem dan enggak setinggi itu kadar salinitasnya. Faktor kedua adalah curah hujan. Jadi hujan itu kayak penetral rasa garam. Gini, air hujan itu sebenarnya bisa ngurangin kadar salinitas atau kadar garam air laut. Kenapa? Karena hujan itu membawa air tawar yang enggak ada garamnya. Jadi cuy, kalau hujannya deras banget, kayak musim hujan di Jakarta, maka kadar garam yang ada di laut jadi lebih rendah. Itu kayak lu coba bikin teh manis, terus tiba-tiba kebanyakan airnya jadinya nggak terlalu manis kan? Nah, gitu juga yang terjadi di laut. Faktor yang ketiga adalah sungai yang bermuara ke laut. Lu pasti tahu kan, kalau ada banyak sungai yang mengalir ke laut, itu bikin air laut jadi lebih cair rasa asinnya. Kenapa?
Karena sungai-sungai ini bawa air tawar ke laut dan itu tuh kayak pembawa kesegaran. Jadi kalau banyak sungai yang bermuara ke laut, maka air lautnya jadi lebih rendah salinitasnya. Sebaliknya, kalau sedikit sungai yang bermuara ke laut, ya si air laut bakal jadi autentik rasa garam gitu. Lebih pekat dan bener-bener berasa asin banget. Oh iya cuy, lu tahu nggak sih garam di air laut itu nggak cuma soal natrium klorida atau yang biasa kita makan. Ada bonus klorida 55%, natrium 31%, magnesium 4%, sampai potasium, bromida, bahkan bikarbonat. Kalau diibaratkan air laut itu kayak minuman isotonik premium versi alam, cuma ya jangan diminum cuy. Bukan jadi sehat, malah gagal ginjal nantinya. Tapi cuy, ada satu kabar buruk nih, laut tuh sekarang kayak kakek tua yang sakit-sakitan. Dan itu gara-gara ulah kita juga. Limbah rumah tangga, minyak, sampai plastik udah bikin laut nggak sehat. Fitoplankton di laut yang kecil banget itu tuh penyumbang oksigen buat bumi. Bayangin kalau mereka punah, kita ngehirup apa? Jadi cuy, yuk kita jaga laut biar tetap sehat. BTW, lu pernah nggak sih coba minum air laut? Terus gimana rasanya? Coba ceritain deh di kolom komentar, atau mungkin lu punya pengalaman kocak lain soal air laut. Next, bahas apa lagi kita?